Fauzia Putri dari S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa, Ge? Bapak. Ini istrinya? Iya. Ya, siapa namanya? Bu Rizky. Bu Rizky. Udah pakai alat kontrasepsi apa belum, Pak? Iya. Apa? Dari satu kondom aja. Oh, kondom. Pengertian dari kontrasepsi itu sendiri yaitu pencegahan terbuainya sel telur oleh sperma atau konsepsi, atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Tujuannya itu untuk mencegah atau mengatur kehamilan. Pertimbangannya pemakaian alat kontrasepsi itu usia ibu kurang dari 20 tahun. Kontrasepsi yang reversibilitasnya tinggi atau kembali ke kesuburannya tinggi. Kedua, usia ibu lebih dari 35 tahun, kontrasepsi efektif atau kegagalan rendah, dan reversibel atau inversibel. Yang ketiga, usia reproduksi sehat, yaitu efektif, reversibel, dan tidak mengganggu ASI. Metode kontrasepsi yang baik ialah kontrasepsi yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, aman atau tidak berbahaya. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, terjangkau. Yang kelima, dapat diterima oleh orang banyak. Yang keenam, pemakaian jangka lama. Macam-macam metode kontrasepsi itu ada 4. Yang pertama, metode kontrasepsi sederhana. Yang kedua, hormonal. Yang ketiga, dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Yang keempat, kontrasepsi mantap. Nah, ini yang pertama, macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama itu pil. Ini untuk ibunya ya, Bu. Iya. Nah, pil itu cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI, dan dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Jenis pil KB itu ada 3, monofasik, bifasik, dan trifasik. Cara kerjanya itu, yang pertama menekan ovulasi, yang kedua rahim tidak bisa menerima hasil buahan, yang ketiga mengentalkan lambung cervix, yang keempat mengganggu transportasi sperma. Keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, kesuburan cepat kembali, dan dapat dihentikan setiap saat. Keterbatasan yang pertama yaitu mengganggu siklus haid. Yang kedua, peningkatan atau penurunan berat badan. Yang ketiga, bila lupa 1 pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Yang keempat, payudara menjadi lebih tegang, mual, pusing, dan bisa berjerawat. Cara pemakaiannya itu mulai hari pertama sampai hari kelima siklus haid, diminum setiap hari pada hari yang sama. Bila ibu lupa, diminum 1 atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa, dan gunakan metode pelindung sampai akhir bulan. Bila tidak haid, mulailah paket baru 1 hari haid setelah paket terakhir. Jadi ibu harus minum setiap hari gitu, tidak boleh lupa. Kalau misal lupa 1 pil itu bisa diminum keesokan harinya. Jadi minumnya 2. Iya. Dan yang kedua itu suntik, suatu metode kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang menggunakan dengan diinjeksi secara intramuskular, yaitu diinjeksinya di lengan atas gitu. Itu jenis kontrasepsinya itu ada 2, bisa 3 bulan sekali suntik atau 1 bulan sekali suntik. Cara kerjanya itu mencegah ovulasi, menjadikan suatu lendir rahim tikus atrofi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tubuh. Keuntungannya itu sangat efektif, mencegah hamil jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Keterbatasannya itu mengganggu siklus haid, biasanya telat atau tidak haid. Yang kedua, sering menimbulkan efek samping masalah berat badan, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Dan yang keempat, terlambat kembalinya kesuburan setelah penghentian penggunaan. Yang kelima, pada hubungan jangka panjang juga dapat menimbulkan kekeringan pada vagina. Yang ketiga itu implan. Salah satu metode kontrasepsi yang paling ampuh untuk menangkal kehamilan. 1 atau 6 kapsul seperti korek api dimasukkan ke bawah kulit bagian atas secara perlahan, dan kapsul tersebut kemudian melepaskan hormon levonorgestrel selama 3 atau 5 tahun. Cara kerjanya itu menekan ovulasi, atrofi endometrium, menghambat transportasi ovum lewat tuba
itu tidak berambasi, perlindungan jangka panjang bisa sampai 5 tahun. Keterbatasannya itu menyebabkan perubahan haid, payudara menjadi lebih tegang, mual, pusing, dan berjerawat. Cara pemakaiannya itu diinsersi IPAN dilakukan pada hari 1 sampai 5 pada siklus haid. Lokasi insersi dilakukan pada kulit di area antara bisep dan trisep di lengan atas ibu. Yang keempat itu alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, merupakan bahan insert sintetik dengan tanpa unsur tambahan untuk sinergi efektivitas dalam berbagai bentuk yang dipasangkan ke dalam rongga rahim untuk menghasilkan efek kontrasepsi. Cara kerjanya itu mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. Yang kedua itu mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungannya itu metodenya jangka panjang bisa sampai 10 tahun. Dapat dipasangkan secara segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Yang ketiga dapat digunakan sampai dengan menopause. Jenisnya itu biasanya ada yang plastik, ada yang tembaga gitu. Keterbatasannya itu kalian tidak dapat melepaskan AKDR atau iod oleh dirinya sendiri. Harus memeriksakan posisi benang IUD dari waktu ke waktu. Yang ketiga tidak mencegah terjadinya kehamilan ektopik karena fungsi IUD mencegah kehamilan normal. Cara pemakaiannya itu setiap waktu dalam siklus haid. Yang kedua segera setelah melahirkan atau 48 jam pertama. Yang ketiga setelah menderita abortus. Yang keempat selama 1-5 hari setelah senggama. Yang terakhir itu kondom. Ini cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI. Cara kerjanya itu menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sehingga tidak terjadi pembuahan. Keuntungannya itu efektif, mudah didapatkan, tidak mengaruhi ASI, murah, dapat dibeli secara umum seperti di apotek, Indomaret atau di warung-warung. Keterbatasannya itu harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Efektivitas tidak terlalu tinggi. Cara pemakaiannya Bapak sudah tahu kan? Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Baca. Ini terdapat leaflet untuk bisa ibu baca-baca dan bapak baca-baca untuk menentukan alat kontrasepsi yang akan digunakan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.